Halo semua, jadi kemarin itu saya habis lihat videonya Kudetek sama The Lazy Monday bikin rakitan PC 300.000. Itu bagus banget, menarik banget ya. Makanya saya kali ini mau bikin rakitan PC juga, budgetnya 300.000 dari channel Review Tech. Apakah bisa lebih kencang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Walaupun saya nggak kenal Alfian secara personal, tapi makasih banyak bro. Dulu saya belajar rakit PC otodidak dari channelnya Kudetek. Makanya saya senang banget waktu dia bikin konten Kereore lagi. Dengan budget 300.000, opsi terbaik adalah bikin rakitan yang masih bisa diupgrade ke depannya. Dan pilihan saya jatuh ke Intel generasi keempat. Pertama yang saya beli itu paketan motherboard di Shopee. Kebetulan kemarin dapat harga murah 222.000. Dapat motherboard Asus H81, HSF Intel dan prosesor Pentium G generasi keempat. Pertama kita bahas prosesornya dulu. Pentium G generasi keempat itu sekarang sudah hampir gak ada harganya. Kalau teman-teman beli motherboard H81 itu banyak seller yang ngasih paketan Pentium G. Saya pun punya banyak, sekitar 20-an prosesor. Dari G3220, 3240, 3250, 3260 dan yang paling kenceng G3440 yang support RAM 1600 MHz. Harga prosesor ini di online itu 12.500. Oh ya, jangan mau beli ya prosesor ini kalau harganya di atas 25.000 karena gak worth it buat dibeli di harga segitu. Mending sekalian beli i3 Gen 4. Saya di rakitan kali ini karena punya banyak Pentium G, saya pilih pakai G3440. Ini yang tertinggi dari semua yang saya punya. Memiliki 2 core dan 2 thread dengan base frekuensi 3,3 GHz. TDP-nya 54 watt dan support RAM 1600 MHz. Punya iGPU Intel HD yang nanti kita akan siksa performanya untuk gaming. Untuk HSF-nya ini masih satu paket ya sama motherboardnya, dapat HSF standar Intel. Ya lumayan lah, nggak mikirin beli HSF lagi. HSF ini masih bisa dipakai kalau kita upgrade ke i3 ataupun i5. Untuk motherboardnya sendiri dari merek Asus H81. Usahakan ya kalau teman-teman cari motherboard Gen 4 ke atas, cari yang ada port HDMI atau DVI nya. Karena walaupun PC-nya murah, tampilan di monitor nanti jauh lebih enak dibandingkan kalau outputnya lewat port VGA. Ini adalah motherboard entry level dari Asus. Di bagian belakang ada 2 port USB 3.0 dan 4 port USB 2.0. Outputnya ada 2, 1 DVI dan 1 VGA. Mobo ini juga sudah punya 2 slot SATA 6 Gbps. Jadi kalau pakai SSD speednya tidak turun. Part yang keempat, RAM. Untuk menghemat budget kita beli RAM 2x2GB DDR3 1600 MHz. Harga per kepingnya sekarang murah banget, 15.000. Jadi buat 2 keping 30.000. Untuk OS dan penyimpanan gamenya saya pakai harddisk 500GB dari WD Blue. Harga harddisk lagi naik terus ya, rata-rata sekarang 80 ribuan. Beruntung kemarin saya masih dapat harddisk ini di harga 60.000. PSU yang saya pakai di rakitan kali ini itu PSU kaleng 500 watt. Saya sudah cek tegangan 12 volt, 5 volt dan 3,3 voltnya aman. PSU seperti ini sebaiknya dipakai untuk PC tanpa VGA. Nanti kalau mau tambah VGA sebaiknya ganti PSU. Harga PSU ini di online 30.000. Terakhir, casing. Pakai casing dari kardus aja ya biar gratis. Buat yang pengen tahu cara bikin casing begini, bisa lihat video saya yang ini. Jadi total modal PC kali ini paket motherboard 222.000, RAM 4GB 30.000, harddisk 60.000, PSU 30.000, kabel SATA 3.000. Totalnya 345.000. Harga ini belum termasuk ongkir ya.
Ternyata RAM 4GB itu kurang banget kalau kita pakai Windows 10. Jadinya saya pakai Windows 10 Superlight. Itu pun buat main game terkini masih mentok RAM-nya. Saya nggak pakai Windows 7 karena mau buat main Valorant. Ada saran nggak teman-teman OS lain yang lebih ringan dari Windows 10 Superlight? Opsi upgrade, PC ini upgradable banget ya. Tapi teman-teman ikuti urutan upgrade-nya seperti ini. Yang pertama prosesor, ini krusial banget karena nanti teman-teman lihat sendiri performa dari Pentium G itu buruk banget. Jadi bisa upgrade ke i3 4160 di harga 65.000 atau ke i5 4590 di harga 290.000. Yang kedua RAM, ini juga penting banget karena RAM 4GB itu benar-benar sangat kurang. Bisa beli RAM 8GB 2 keping. Harganya per kepingnya itu sekitar 100.000. Yang ketiga, untuk OS-nya ganti ke SSD. Harddisknya biarin aja, jadiin tempat penyimpanan game. Yang keempat, ganti PSU-nya. Ini saya taruh di opsi upgrade keempat karena PSU ini masih bisa ngangkat PC tanpa VGA. Ganti ke PSU 80 Plus ya. Terakhir, setelah PSU-nya ganti yang bagus, baru kita tambahin VGA. Sekarang uji daya. Ketika idle, PC ini menyerap daya 33 watt dan ketika full load cuma menyerap daya 67 watt. Karena full loadnya kecil jadi nggak masalah pakai PSU kaleng seperti ini selama tegangan listrik di rumah aman. Teman-teman bisa cek tegangan listrik di rumah melalui meteran. Pencet angka 41 dan lihat angka yang keluar. Kalau antara 210 sampai 230 volt bisa dikatakan tegangan listrik di rumah teman-teman aman. Kalau di bawah 200 volt itu bahaya buat komponen PC. Uji sintesis, kita uji prosesornya pakai Cinebench R15 multicore. Dapat skor 236 CB. Ini skor yang mirip dengan A8 7500 yang pernah saya uji, dapat 240 CB. Padahal A8 itu 4 core sedangkan Pentium G itu cuma 2 core. Sedangkan iGPU-nya kita coba pakai OpenGL cuman dapat 14 fps. Sudah ada tanda-tanda kesuraman buat main game nih. Terakhir, uji gaming. Walaupun tadi OpenGL cuma dapat 14 fps, tetap kita gas, kita coba buat gaming PC ini. Pertama, game ETS 2. Saya main di 900 pilo dapat 27 sampai 30 fps. Loh, kok bagus ya? Nggak sebagus itu ternyata, cuman Fata Morgana. Setelah saya main lama ternyata banyak drop FPS. Hal ini dikarenakan kurangnya RAM. Kalau pakai RAM 8GB dan resolusi diturunin ke 768p akan jauh lebih smooth. Game yang kedua, GTA 5 offline. Wah, bercanda nih Mas Adi, masa PC 300.000 suruh main GTA 5? Ya memang jangan ditiru ya, nggak nyaman kok. Saya main di 800 x 600 normal. Nah ini pentingnya, ada port HDMI atau DVI di motherboard. Walaupun gambarnya kecil tapi bening, dapat 30 sampai 40 fps. Cuma aim saya itu jadi kacau semua, nggak kelihatan kepala musuhnya, asal tembak aja. Game selanjutnya Minecraft, di setting 768p, render distance 8 chunk dengan grafik fast. Dapat FPS roller coaster. Di beberapa scene bisa dapat 60 fps, tapi kadang-kadang bisa drop sampai 20-an fps. Sekali lagi ini karena RAM-nya mentok. Game yang keempat, Valorant. Kenapa saya nggak pakai Windows 7? Karena saya pengen main game ini. Di setting 1080 pilo dapat 30 sampai 40-an fps. Sebenarnya lumayan ya, tapi waktu ketemu musuh sering banget patah-patah. Ini tuh karena kurang RAM sama jaringan saya lagi jelek banget pas main game ini.
Lanjut deh ke game yang kelima, game online lagi ya, Free Fire. Pakai LD Player 9. Awalnya tuh mau pakai LD Player 3 biar ringan, tapi malah nggak jalan Free Fire-nya. Saya setting di 900p, rata kiri dapat 20-30 fps. Dan koneksi saya bener-bener lagi jelek banget. Kalau pas bagus koneksinya sih lumayan ya. Intinya kalau main game online jangan pernah main pakai PC RAM-nya 4GB dan prosesor dual core. Satu lagi, koneksi internet harus bagus. Lanjut ke game offline, game PS2. Saya awalnya pakai resolusi 768p, tapi ternyata nggak smooth. Lalu saya turunkan ke resolusi natif dari PS2, 600x400. Main God of War dapat 60-an fps. Game yang ketujuh, game Nintendo 3DS. Pakai emulator Citra 3DS. Main Pokemon Ultra Sun dapat 60 fps. Lalu saya main game Fire Emblem Awakening dapat 30-an fps. Game yang ke-8, GTA San Andreas. Saya setting di 1080p very high dengan fishing on, clock di 20 fps. Kenapa? Karena kalau fishingnya saya off kan, memang bisa dapat 60-an fps, tapi nggak tahu kenapa gambarnya nge-glitch gitu. Jadinya nggak nyaman, ya udah main di 20 fps saja. Game yang terakhir, Naruto. Main di resolusi 768p, dapat 20-30 fps. Tapi enak loh, nggak ada drop fps. Coba teman-teman lihat sendiri. Kesimpulan, dengan budget 300 ribuan mungkin PC ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Nilai plusnya, opsi upgrade-nya luas dan bisa enak buat main game-game offline ringan. Tapi sangat tidak disarankan untuk main game online, bikin emosi. Demikianlah rakitan PC 300 ribuan yang terinspirasi dari Kudetek dan The Lazy Monday. Semoga sih kedepannya channel-channel besar bisa bikin konten kere hore lagi, biar orang-orang juga bisa terinspirasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.